Dan saudara, kita ke informasi lain. Usai kedapatan menyimpan sabu dan ganja di apartemennya, selebritas Amarzoni menjalani tes urin dan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, Amarzoni positif mengonsumsi ganja dan juga sabu. Polisi juga berhasil menangkap pemasok sabu untuk Amarzoni. Polisi menangkap pemasok narkoba untuk selebritas Amarzoni. Pemasok narkoba itu ditangkap di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pria berinisial AK ditangkap saat hendak melarikan diri di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Selain pelaku, polisi turut menyita 1 paket ganja dari dalam kamar indekos pelaku. Tak hanya menangkap pemasok narkoba ke Amar, polisi juga melakukan tes urin kepada selebritas yang sudah 3 kali terjerat kasus narkoba ini. Amarzoni menjalani pemeriksaan kesehatan di Unit Kedokteran dan Kesehatan Polri di Polres Jakarta Barat. Hasilnya, Amarzoni dinyatakan positif menggunakan sabu dan ganja. Hasil pemeriksaan kesehatan di klinik Polres, saudara Azad dalam keadaan sehat dan urinnya positif THC, amfetamin, dan metafetamin. Dalam hal ini berarti tersangka AZ positif menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Selanjutnya kami masih melakukan pemeriksaan dan kami masih mencoba mengembangkan kasus ini sampai siapa lagi pemasok yang ada yang memasok barang ke Amarzoni. Di tahun 2023, selebritas Amarzoni 2 kali ditangkap polisi dalam kasus narkoba. Pekan ini, polisi menangkap Amarzoni dengan barang bukti sabu dan ganja di sebuah apartemen di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Banten. Saat menggeledah kamar di apartemen yang disewa Amarzoni, polisi menemukan 4 paket sabu dan ganja dari dalam kamar. Sementara pada Maret lalu, Amar ditangkap Polres Jakarta Selatan dengan barang bukti ganja dan baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah divonis 7 bulan penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Karima Anissa sudah bersiap dengan laporan lengkapnya dari Polres Jakarta Barat. Karima, selamat siang. Amarzoni ini sudah menjalani tes urin dan hasilnya positif narkoba. Apakah ia bakal dilakukan rehabilitasi? Memang pertanyaan soal apakah ia akan dilakukan rehabilitasi ini menjadi pertanyaan kita semua. Tetapi yang pasti sampai saat ini pihak kepolisian masih belum memutuskan apakah Amarzoni akan melakukan rehabilitasi untuk yang ketiga kalinya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa memang ini sudah yang ketiga kalinya selebritas Indonesia Amarzoni positif narkoba. Nah, untuk yang kedua kalinya pada kasus yang kedua Amarzoni ini telah melakukan rehabilitasi selama 6 bulan di pusat rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Lido Jawa Barat. Adapun Amarzoni melakukan rehabilitasi di Balai Lido Jawa Barat ini selama 6 bulan. Pertimbangan polisi melakukan rehabilitasi kepada Amarzoni selama 6 bulan pada saat itu karena pada saat itu Amarzoni positif menggunakan sabu. Pada saat itu juga beras sabu bersih yang ditemukan oleh pihak kepolisian kurang dari 1 gram. Yang berarti keputusan rehabilitasi dan seberapa lama rehabilitasi ini akan dijatuhkan kepada Amarzoni salah satunya bergantung dari berapa berat bersih barang terlarang atau narkoba yang digunakan oleh Amarzoni. Nah, lalu balik lagi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada kasus narkoba yang pertama ketika Amarzoni tersandung kasus narkoba pertama kali. Pada saat itu Amarzoni pun melakukan rehabilitasi. Untuk yang pertama kalinya rehabilitasi pada saat itu 2 kali lipat lebih lama daripada rehabilitasi yang kemarin, yang pada bulan Maret kemarin, yaitu pada saat
kasus narkoba yang pertama, Amarzoni melakukan rehabilitasi selama 1 tahun. Nah, pertimbangan kepolisian melakukan rehabilitasi terhadap Amarzoni selama 1 tahun ini karena pada saat itu ditemukan adanya berat sabu dan atau berat narkoba yang digunakan Amarzoni pada saat itu yaitu sekitar 39,1 gram. Nah, ini 39,1 gram ini lebih 2 kali lipat lebih banyak daripada penggunaan narkoba yang terakhir pada Maret sampai Oktober kemarin. Tentu saja soal pertimbangan rehabilitasi ini nantinya akan diupdate oleh pihak kepolisian pada siang ini, tepatnya pukul 1 siang di Polres Jakarta Barat. Seperti sudah yang saya bilang tadi, Sisko dan juga saudara, bahwa pertimbangan rehabilitasi ini salah satunya adalah berapa berat bersih narkoba yang digunakan oleh Amarzoni. Nah, sedangkan sampai sejauh ini barang bukti atau narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang digunakan Amarzoni adalah narkotika golongan 1 yaitu jenis sabu dan juga ganja. Adapun yang ditemukan adanya 4 paket sabu dan 1 paket ganja. Tetapi dari 4 paket dan 1 paket sabu dan ganja itu masih belum diketahui berapa gram tepatnya yang digunakan oleh Amarzoni. Oleh sebab itu inilah salah satu pertimbangan pihak kepolisian apakah akan melakukan rehabilitasi terhadap Amarzoni untuk yang ketiga kalinya ataukah nantinya rehabilitasi ini akan jika ia memutuskan rehabilitasi, apakah akan lebih lama dari rehabilitasi yang sebelum-sebelumnya? Kita menantikan jawaban itu nanti siang nanti akan dijelaskan oleh Polres Jakarta Barat. Sisko. Baik, Karima, kami akan nantikan bagaimana perkembangan, apakah nantinya akan direhabilitasi ataupun juga seperti apa. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, ini kan sudah kali ketiga kemudian Amarzoni ini tersandung narkoba. Apakah kali ini akan jadi jeratan hukumnya lebih berat terhadap Amarzoni, Karima? Ya, apakah jeratan hukum pidananya akan lebih berat? Lagi-lagi ini juga belum dijawab oleh pihak kepolisian, tetapi jika kita melihat pada apa yang sudah terjadi sebelumnya, tepatnya pada saat bulan Maret sampai Oktober 2023 kemarin, Amarzoni baru saja keluar dari penjara setelah divonis selama 7 bulan penjara. Tentu saja ini sudah melakukan atau mengkonsumsi narkoba sebanyak 3 kali. Ini juga menjadi pertimbangan begitu ya oleh pihak kepolisian. Tadi yang sudah dijelaskan tidak hanya berapa berat gram bersih narkoba yang digunakan, tetapi juga ini sudah yang ketiga kalinya. Tentu saja pihak kepolisian pun pasti mempertimbangkan mengapa Amarzoni, apalagi ia adalah seorang selebritas yang memiliki pengikut yang banyak untuk bisa menggunakan narkoba sebanyak ini. Nah, kalau mengutip dari kutipan atau penjelasan dari Kepala BNN Petrus Reinhard Golose, beliau mengatakan bahwa pelaku yang menyalahgunakan narkotika berulang kali atau ini tepatnya lebih dari 2 kali tentu harus menjalani proses hukum pidana. Menurut revisi undang-undang tentang narkotika pun rehabilitasi penyalahgunaan narkotika ini seharusnya bisa dimaklumi atau rehabilitasi bisa dilakukan maksimal sebanyak 2 kali. Kalau melakukan berulang tentu harus dilakukan pidana supaya ada efek jerak. Tentu saja ini kita mengingat ini sudah lebih dari 2 kali begitu ya Sisko. Ini juga kita akan menantikan apakah nantinya hukuman pidana ini divonisnya kurang dari setahun seperti kemarin hanya 7 bulan atau cukup melakukan rehabilitasi saja, atau balik lagi tadi ke pernyataan dari Kepala BNN yaitu Petrus Reinhard bahwa ini sudah lebih dari 2 kali jadi harus ada hukuman jerak. Sisko. Baik, terima kasih Karima Anissa yang melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Barat. Kami akan nantikan keputusannya apakah akan direhabilitasi dan juga ancaman pidananya seperti apa terhadap Amarzoni.